Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Daniel Fenarwan dengan NIM 230503941177. Saya di sini ingin mempresentasikan literasi digital saya dengan judul pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan metode belajar di bidang tata boga. Lanjut. Yang pertama, latar belakang. Penggunaan teknologi digital dalam pengembangan metode belajar tatap muka telah membuka sebagai peluang baru bagi siswa dan instruktur, mulai dari platform pembelajaran online yang menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran dan sumber daya, hingga aplikasi mobile yang memudahkan siswa untuk mengakses resep dan panduan memasak di mana aja dan kapan saja. Teknologi digital telah mengubah cara kita belajar dan mengajar di bidang tatap muka. Lanjut, metode penelitian. Metode literatur review yang digunakan melibatkan tinjauan terhadap jurnal dan artikel yang relevan dengan topik yang dibahas. Langkah-langkahnya mencakup pengumpulan sintesis dan evaluasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan mengidentifikasi temuan yang ada. Lanjut. Yang pertama, literatur pertama dengan judul pengembangan e-learning untuk materi bumbu dasar dan turunannya mata pelajaran tata boga di SMK. Penulis Andian Ari Anggraini ST MSI. Halamannya 1-9. Teori. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Pembelajaran yang paling diminati masyarakat di era disrupsi ini adalah suatu contohnya adalah pembelajaran yang memanfaatkan salah satu bidang ICT atau Information and Communication Technology. Kemudian seiring dengan munculnya revolusi industri dan berkembangnya zaman ke era disrupsi, masyarakat lebih memilih aspek ekonomis dibandingkan aspek kualitas. Salah satunya dalam hal pendidikan, yang dapat dilihat tingginya minat masyarakat terhadap online course dengan menggunakan e-learning. Tampak era disrupsi pada bidang pendidikan lainnya, yaitu berubahnya pembelajaran teacher centered learning atau TCL menjadi student centered learning atau SCL. 1 Kadek dan 1 Dewa 2014 mengemukakan mengemukakan bahwa pemanfaatan ICT dengan optimal yang digabungkan dengan strategi dalam metode pembelajaran SCL, maka akan mendorong perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Salah satu contoh pembelajaran yang menggunakan ICT dan SCL adalah dengan learning materi bumbu dasar dan turunannya untuk masakan merupakan salah satu materi pada pembelajaran dasar boga di program kalian kuliner di SMK Negeri 7. Materi ini jam pelajaran untuk materi tersebut berkurang sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Akan sangat membantu jika learning untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Karena learning memiliki kelebihan diantaranya fleksibel dan efisien. Bahan ajar dapat terstruktur dan terjadwal pada akses dan dipelajari kembali kapanpun dimanapun. Siswa dapat dengan mudah pembelajaran learning untuk materi pelajaran bumbu dasar dan turunannya untuk masakan pada mata pelajaran tata boga SMK 7 Negeri Surakarta
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan learning untuk materi pembelajaran bumbu dasar untuk turunannya. Untuk masakan pada mata pelajaran Tata Boga di SMK 7 Surakarta dan menilai kekayaan learning untuk materi bumbu dasar dan turunannya untuk masakan pada mata pelajaran dasar Boga di SMK 7 Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian ini adalah penelitian research and development atau R&D. Model pengembangan yang digunakan penelitian ini adalah model pengembangan for the define, design, develop, and dissemination. And di tempat tempat penelitian itu terjadi di SMK 7 Surakarta. Pada bulan Juli 2017 hingga November 2018, subjek penelitian dalam penelitiannya adalah 2 orang, ahli materi, 1 orang dosen dan 1 orang guru. 1 orang ahli media, dosen, 30 orang siswa, 10 program kalian kuliner di SMK 7. Prosedur penelitian ini diawali dengan analisa kebutuhan dan pada tahap devian analisis kebutuhan terdiri dari analisis siswa, analisis guru, analisis kurikulum, dan analisis referensi. Kemudian berdasarkan analisis kebutuhan pada tahap selanjutnya yaitu tahap desain. Berbagai media pembelajaran akan menjadi konten learning disusun dan diseleksi pada tahap ini. Pula rancangan pembelajaran learning dan rancangan media learning pada tahap selanjutnya yaitu tahap development learning dibuat dan diuji kelayakannya oleh ahli materi, ahli media, dan siswa. Pada tahap akhir yaitu dissemination learning yang telah selesai dibuat dan sudah dinyatakan layak oleh ahlinya dan disebarluaskan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian oleh ahli materi, ahli media, dan siswa sebagai pengguna dan dinyatakan bahwa learning sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran. Kelayakan media tersebut selain dibuktikan dengan hasil singkat juga dapat dilihat dari konten dan interaksi dalam learning yang sudah mendapatkan feedback kembali dari siswa berupa tugas dan kuis yang dikerjakan serta isi materi yang telah dibaca oleh siswa tersebut. Skip, lanjut. Literatur 2. Penulis Fitri Muslimah dan Wika Rinawati, MPD. Dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video Interaktif Room Service Mata Pembelajaran Tata Bidang di SMKN 1 Weton Sewon dengan halaman 1-9. Teori seiring dengan perkembangan zaman semakin canggih, manusia saat ini banyak dituntut untuk selalu ikut serta dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Begitu juga dalam hal pendidikan. Pembelajaran harus sudah mengadaptasi kerangka keilmuan modern dalam rangka mengajar kesetaraan dengan manusia di belahan dunia lainnya. Guru yang biasanya dianggap sebagai salah satu sumber pengetahuan sudah seharusnya dirubah, yaitu dengan banyak menggunakan berbagai sumber yang dapat mengubah pengetahuan siswa. Contohnya yaitu teknologi komunikasi and information atau ICT. Jadi guru itu harus sadar pentingnya ICT.
Lanjut ke metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau RED. Penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Itu kata-kata dari Ibu Endang Mulyaningsi 2012. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk 4D, yaitu define, design, develop, and disseminate. Lanjut ke hasil penelitian. Nilai-nilai alih materi, alih-alih media, dan uji kelayakan terhadap siswa pada media pembelajaran video room service dapat diartikan bahwa media yang berkembang layak digunakan sebagai sumber belajar alternatif media pembelajaran dalam proses pembelajaran baik klasikal maupun individual. Hasil penelitian yang diperoleh oleh masih relevan terhadap penelitian yang berkembang oleh Fitria, Kuria, Siska, Gina, Eka, Putri, dan Tricipto dikembangkan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Tahap disesmen merupakan penyebarluasan produk melalui penggunaan produk dalam kegiatan pembelajaran disebarluaskan melalui YouTube dengan alamat yang tertera. Daftar pusaka HTTP jurnal student UNY AC@id. Lanjut ke literatur yang ketiga. Penulisnya yaitu Trinatasita Napitupulu, dan yang kedua adalah Erli Mutiara dengan judul Hubungan Penggunaan Sumber Daya maaf, saya ulangi, hubungan penggunaan sumber belajar YouTube dan kesiapan belajar dengan hasil belajar tata hidang di SMK Negeri 8 Medan. SMK teori dengan halaman jurnal 1-9. Teori SMK Negeri 8 Medan mempunyai salah satu program kalian tatap boga. Kompetensi kalian terdiri dari jasa boga dan patiseri. Kegiatan dalam program kejuruan dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan praktek dan teori. Salah satu mata pelajaran kompetensi kalian jasa boga adalah tata hidang. Pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan Februari 2020 bahwa pembelajaran tata hidang di SMK 8 hasil belajar pada mata pelajaran tata hidang belum maksimal. Masih ada nilai belum masuk kategori tinggi. Sebagian siswa belum menggunakan YouTube sebagai sumber belajar. Padahal di sekolah siswa boleh membawa ponsel. Sumber belajar yang digunakan masih berupa modul dan mencatat apa yang diperlukan di kelas. Hal ini juga dikarenakan kurangnya perhatian dan konsentrasi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Bahkan masih ada siswa yang tidak mengikuti arahan guru pada mata pelajaran tata hidang di SMK 8. Penggunaan sumber belajar yaitu YouTube akan menambahkan wawasan pengetahuan siswa melalui sumber belajar. Pemahaman siswa mengenai materi pelajaran akan merubah dengan pemanfaatan sumber belajar melalui YouTube, maka siswa tidak hanya mengetahui materi pelajaran dalam bentuk kata-kata saja, namun secara luas akan mengetahui pelajaran dari 13 materi yang dipelajari untuk dapat memberikan jawaban yang benar. Tentunya, siswa harus mempunyai pengetahuan dengan cara membaca dan mempelajari materi yang diajarkan mempengaruhi bagaimana siswa itu yang diajarkan oleh guru. Selain itu, kesiapan kondisi fisik, mental, dan emosional juga dapat mempengaruhi bagaimana siswa itu siap menerima pelajaran. Seorang baru dapat belajar tentang suatu apabila dalam dirinya terdapat
kesiapan di dalam dirinya untuk mempelajari sesuatu. Metode metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan adalah di tempat tempat penelitian yang dilakukan adalah di SMK 8 Negeri Medan. Waktu penelitian pada Januari sampai Maret 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 DB atau bilang jurusan Boga SMKN Negeri 8 Medan. Tahun pelajaran 2020 sampai 2021 terdiri dari 7 kelas dengan jumlah sebanyak 244 siswa. Teknik pengembangan teknik pengembalian sampel secara purposive sampling dengan jumlah sampel 34. Desain penelitian ini adalah deskripsi kolerasi teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Google Formulir untuk penggunaan sumber belajar YouTube dan kesiapan belajar. Lanjut ke hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, penggunaan sumber belajar YouTube termasuk kategori cenderung tinggi sebesar 55,88%. Segala sesuatu yang dapat diberikan atau memberikan informasi dalam kegiatan pembelajaran dapat disebut sebagai sumber belajar. Salah satunya adalah YouTube. YouTube adalah sebuah situasi yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar, video di era modern seperti kita saat ini. Jadi pembelajaran itu tidak selamanya ada di buku atau modul-modul yang biasanya yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Bisa juga pembelajaran itu bisa kita dapatkan dari YouTube atau bisa juga dari tempat-tempat yang lainnya. Lanjut ke literatur yang keempat. Penulis jurnal. 1. Hilda Novita. Kedua, maaf. Yang kedua, Maureen Gita Miranti. Yang ketiga adalah Rahayu Dewi Suyono. Yang keempat adalah Niken Purwidiani. Dengan judul Analisis Kesiapan Mahasiswa Pendidikan Tatap Muka dalam menghadapi pengenalan lapangan persekolahan atau PLP dalam masa new normal di SMK Pariwisata. Dengan jumlah halaman jurnal 1-10. Teorinya, mahasiswa pendidikan tatap muka sebelum melaksanakan PLP ke sekolah diberikan pembekalan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat proses perkuliahan seperti pembekalan pengetahuan mengenai kompetensi yang wajib dikuasai oleh pendidik. Melalui mata kuliah perencanaan dan strategis pembelajaran evaluasi pembelajaran beserta microteaching, mahasiswa yang ikut serta ke sekolah diharapkan telah mempunyai persiapan yang memadai guna memenuhi kompetensi yang wajib dikuasai oleh setiap pendidik. Bekal pengetahuan yang digunakan dalam perkuliahan digunakan untuk kondisi normal. Akan tetapi dengan adanya virus COVID-19, pelaksanaan PLP di lapangan harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Pelaksanaan PLP di lapangan memasuki era new normal sehingga bekal pengetahuan yang didapatkan di perkuliahan cukup berbeda dengan keadaan yang dihadapi saat new normal. Kondisi saat ini dapat menjadi kendala mahasiswa dalam melaksanakan PLP. Kendala yang dihadapi bisa berupa mahasiswa belum menguasai materi pembelajaran yang akan disampaikan saat PLP. Selain itu, kendala yang bisa dihadapi mahasiswa PLP yaitu belum memiliki keahlian untuk membuka pelajaran hingga memberikan pengetahuan dalam pembelajaran.
Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau kuantitatif. Penelitian deskripsi atau kuantitatif adalah penelitian yang memberikan sebuah gambaran yang detail terhadap suatu kejadian dan gejala. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan mekanisme suatu proses dan secara statistik terhadap akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Pendidikan Tata Boga di tahun 2017 yang telah menempuh mata kuliah microteaching yang pada semester genap digunakan rumus Slovin dan sampel yang diperoleh adalah 42 responden. Dalam sampel, acak menggunakan tombol round and scientific calculator. Hasil penelitian, pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa cukup terstruktur, dimulai dari pembukaan hingga akhir pembelajaran. Pembelajaran yang terstruktur memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Pengajaran juga perlu didasarkan pada perangkat keterampilan teoritis yang dapat dikembangkan sesuai dengan situasi dan materi yang akan diberikan. Keterampilan dalam mengajar berupa keterampilan dalam menjelaskan, keterampilan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan dan membuka menutup proses pembelajaran beserta penggunaan alat media, pengelolaan kelas, diskusi, bertanya, mengadakan variasi dan keterampilan dalam mengevaluasi. Keterampilan tersebut dapat meningkat jika kita memiliki kesiapan secara maksimal. Namun terdapat beberapa mahasiswa yang kurang terampil dalam proses mengajar. Mahasiswa belum menunjukkan pemahaman materi dengan baik, sehingga dalam menjelaskan masih berpaku pada Microsoft PowerPoint. Dengan proses menjelaskan yang dilakukan oleh mahasiswa yang masih selalu berpaku pada Microsoft PowerPoint akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Kemampuan pendidik dalam memaparkan materi akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman peserta didik tersebut. Jika guru tidak mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan benar, maka bisa saja menjadi miskonsepsi. Selain itu, mahasiswa masih kurang dalam menggunakan gestur tubuh. Pembelajaran yang kurang dalam menggunakan tekstur akan membuat suasana pembelajaran menjadi kaku atau monoton. Jadi, dalam penelitian ini mahasiswa itu masih ada yang kaku dalam menjelaskan atau kayak monoton gitu. Daftar pusaka sudah jelas, nampak sini http://e-jurnal-unesa@ac.id index. Lanjut ke literatur 5. Penulis jurnal Lise Asnur dan Ambiar. Penerapan pembelajaran menggunakan media video pada mata kuliah tatap muka. Itu judulnya dengan halaman jurnal 1-9. Berdasarkan hasil pengamatan yang terjadi pada perkuliahan tatap muka, dijumpai bahwa selama ini dalam proses pembelajaran yang terjadi masih melalui ceramah dan tanya jawab tanpa menyesuaikan materi dengan media pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran yang terjadi terkesan kaku. Saat itu fakta lain yang diambil bahwa dosen dalam
penggunaan media juga masih kurang maksimal. Oleh karena itu, dilakukan penelitian eksperimen menggunakan jenis media audiovisual. Salah satu bentuk dari penelitian menggunakan media video sebagai bentuk dari media audiovisual. Dipilihnya media video ini tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka. Tatap muka lanjut ke metode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan bentuk penelitian ekuasi eksperimental design. Desain penelitian ini mempunyai kelompok eksperimen dan kelompok rancangan penelitian yang digunakan yaitu Post-state only control design yaitu rancangan yang menyertakan kelompok kontrol sebagai pembanding. Penelitian ini menggunakan lanjut ke hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan yaitu satu peroleh hasil post-test mahasiswa untuk kelompok eksperimen yaitu pembelajaran menggunakan media video pada mata kuliah tatap muka diperoleh rata-rata sebesar 61,858%. Diperoleh hasil protes mahasiswa untuk kelompok kontrol dalam pembelajaran menggunakan metode konvensional pada mata kuliah tatap muka diperoleh rata-rata 55,86. Jadi lebih tinggi eksperimen jika menggunakan video dibanding dengan pembelajaran secara konvensional. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa menggunakan media video dengan mahasiswa dalam pembelajaran konvensional. Dalam perkuliahan tatap muka, dari hasil tersebut terbukti bahwa video dalam perkuliahan tatap muka di program studi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran tatap muka telah membawa dampak positif yang besar. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran dengan lebih mudah dan fleksibel. Sementara instruktur memiliki alat yang lebih efektif untuk memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan berorientasi pada praktik. Dengan demikian, pengembangan belajar metode yang berbasis teknologi digital membawa potensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas aksesibilitas, dan menghasilkan para profesional tata boga yang lebih kompeten dan terampil. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi digital hanya alat, dan keberhasilan pembelajaran masih sangat tergantung pada penggunaan yang bijak oleh siswa dan instruktur. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran akan tantangan dan peluang yang terkait dengan integritas teknologi digital dalam pembelajaran tatap muka, serta komitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi yang harus berlanjut. Dengan demikian, pembelajaran di bidang tatap muka dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.